Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Febiola Lutfiansyah dengan NIM belakang 5038. Saya akan mewakilkan dari kelompok 8 di mana kami akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran melalui bermain. Baik teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama yakni ada saya sendiri bernama Karina Febiola Lutfiansyah dengan NIM 200210205038. Selanjutnya yakni ada teman saya bernama Lola Tri Agustin dengan NIM 200210205002. Yang selanjutnya yakni ada Nadila Dewi Safitri dengan NIM 200212105134. Dan yang terakhir ada Riza Medista Rusnawati dengan NIM 200210205026. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran melalui bermain. Konsep bermain. Bermain merupakan sebuah tuntutan dan kebutuhan yang esensial bagi anak usia dini. Menurut Masitoh DKK tahun 2006, halaman 9.4 berpendapat bahwa melalui bermain anak-anak dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai, dan sikap hidup. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kegiatan bermain. Terdapat dua penggolongan untuk kegiatan bermain pada anak. Yang pertama, bermain sesuai dengan dimensi perkembangan sosial anak. Yang pertama ada bermain secara soliter, yaitu anak bermain sendiri atau juga dapat dibantu oleh seorang guru. Yang kedua ada bermain secara paralel, yaitu anak bermain sendiri-sendiri secara berdampingan. Jadi, anak tidak ada interaksi anak satu dengan yang lain. Yang ketiga ada bermain asosiatif. Bermain asosiatif yaitu bisa terjadi apabila anak bermain bersama dengan kelompoknya, misalnya menepuk-nepuk air, beramai-ramai. Yang keempat ada bermain secara kooperatif. Bermain ini terjadi apabila anak secara aktif menggalang hubungan dengan anak-anak lain untuk membicarakan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan bermain. Yang selanjutnya yaitu fungsi bermain pada anak usia dini. Terdapat beberapa fungsi bermain bagi anak menurut Harkey, Frank, dan Goldenson dalam Muslechetten R tahun 1999 dalam buku Strategi Pembelajaran PAUD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang kedua, untuk melakukan berbagai peran yang ada di dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga dan pengalaman hidup yang nyata. Yang keempat, untuk menyalurkan perasaan yang kuat seperti memukul-mukul kaleng. Yang kelima, untuk melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima. Untuk yang keenam, untuk kilas balik peran-peran yang biasa dilakukan. Yang ketujuh, mencerminkan pertumbuhan, misalnya bertambah tinggi tubuhnya, maka semakin gemuk badannya. Yang terakhir, untuk memecahkan masalah dan mencoba berbagai penyelesaian masalah seperti menghias ruangan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kegiatan bermain. Terdapat dua penggolongan untuk kegiatan bermain pada anak. Yang pertama, bermain sesuai dengan dimensi perkembangan sosial anak. Yang pertama ada bermain secara soliter, yaitu anak bermain sendiri atau juga dapat dibantu oleh seorang guru. Yang kedua ada bermain secara paralel, yaitu anak bermain sendiri-sendiri secara berdampingan. Jadi, anak tidak ada interaksi anak satu dengan yang lain. Yang ketiga ada bermain asosiatif. Bermain asosiatif yaitu bisa terjadi apabila anak bermain bersama dengan kelompoknya, misalnya menepuk-nepuk air, beramai-ramai. Yang keempat ada bermain secara kooperatif. Bermain ini terjadi apabila anak secara aktif menggalang hubungan dengan anak-anak lain untuk membicarakan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan bermain. Yang
Yang selanjutnya yaitu sintaks pembelajaran melalui bermain. Strategi pembelajaran melalui bermain terdiri dari 3 langkah utama, yaitu tahap pra bermain, bermain, dan penutup. Pada tahap pra bermain terdiri dari 2 macam kegiatan persiapan, yaitu kegiatan penyiapan siswa dalam melaksanakan kegiatan bermain dan kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang siap untuk dipergunakan. Yaitu tahap kedua, yaitu tahap bermain. Tahap bermain terdiri dari rangkaian kegiatan, misalnya semua anak menuju tempat yang sudah disediakan untuk bermain. Yang selanjutnya, dengan bimbingan guru, peserta permainan mulai melakukan tugasnya masing-masing. Nah, setelah kegiatan selesai, setiap anak menata kembali bahan dan peralatan permainannya, dan anak-anak mencuci tangan. Nah, pada tahap penutup ini dari strategi pembelajaran melalui bermain terdiri dari kegiatan-kegiatan, yaitu yang pertama, menarik perhatian dan membangkitkan minat anak tentang aspek-aspek penting dalam membangun sesuatu, seperti mengulas bentuk geometris yang dibentuk anak tersebut. Nah, yang kedua ada menghubungkan pengalaman anak dalam bermain yang baru saja dengan pengalaman lain, misalnya di rumah. Nah, menunjukkan aspek-aspek penting dalam bekerja secara kelompok dan menekankan pentingnya kerjasama. Baik, memasuki topik yang kedua, yaitu penerapan strategi pembelajaran melalui bermain. Dalam pendidikan memerlukan strategi pembelajaran yang tepat untuk menjalankan sebuah pembelajaran. Strategi pembelajaran sebagai segala usaha guru dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pemilihan strategi pembelajaran, hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor penting, yaitu yang pertama, karakteristik dari tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, karakteristik anak dan cara belajarnya. Ketiga, tempat berlangsungnya kegiatan belajar. Kemudian, tema pembelajaran dan pola kegiatan. Adapun dari tahapan strategi pembelajaran yang umum digunakan dalam pendidikan anak usia dini, yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali sehingga persoalan yang dihadapi dapat diatasi. Pada tingkatan di PAUD, strategi yang dapat digunakan yaitu melalui belajar sambil bermain, sebab bermain merupakan kebutuhan anak yang dapat menyatu dengan dunianya dalam bermain. Kemudian dalam bermain ini anak juga mengalami suatu proses yang mengarahkan pada perkembangan kemampuan manusiawinya, seperti fisik motorik, kemudian sosial emosional, kognitif, bahasa, dan lain sebagainya. Dalam menerapkan bermain sebagai bagian pembelajaran di pendidikan anak usia dini ini, pendidik perlu mengetahui prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh. Berkaitan dengan hal itu, Nasito DKK tahun 2006 menerangkan tentang prosedur penerapan pembelajaran melalui bermain, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan tema kegiatan bermain. Tujuan kegiatan bermain bagi anak usia dini adalah untuk meningkatkan pengembangan seluruh aspek perkembangan anak usia dini, baik perkembangan motorik, kognitif, bahasa, dan lain sebagainya. Kegiatan bermain akan memberikan hasil yang optimal apabila kegiatan itu dirancang dengan seksama dan tidak secara kebetulan. Kemudian yang kedua, menentukan jenis kegiatan bermain. Setelah menentukan tujuan dan tema bermain, selanjutnya yaitu ditentukan jenis kegiatan bermain yang cocok dengan tujuan dan tema tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan tempat dan ruang bermain. Tempat dan ruang bermain dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan. Misalnya, untuk kegiatan bermain dalam rangka mengembangkan kemampuan kreatif sebagaimana ditentukan dalam tujuan dan tema yang dipilih. Misalnya itu kegiatan bermain kreatif membangun istana pasir. Kemudian maka kegiatan bermain tersebut cocok apabila dilakukan di area pasir yang terdapat di luar ruangan kelas. Intinya itu menentukan
tempat dan ruang bermain dapat dilihat berdasarkan tujuan dan jenis permainannya itu sendiri. Kemudian yang keempat, menentukan bahan dan peralatan bermain. Sebelum melakukan kegiatan bermain dan bermacam bahan dan peralatan itu disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Perlu disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Selama melakukan kegiatan bermain, guru tidak lagi mencari bahan atau perlengkapan yang belum tersedia agar kegiatan bermain ini berlangsung tanpa adanya hambatan. Kemudian yang kelima, menentukan urutan langkah bermain. Dalam menyusun sebuah rancangan, mulai dari tema hingga jenis kegiatan bermain, diperlukannya untuk menentukan langkah-langkah bermain. Nah, dalam hal ini guru menentukan atau menjelaskan cara bermainnya itu seperti apa. Baik, penjelasan sebelumnya kan telah dijelaskan bahwa mengenai penerapan atau langkah-langkah dari strategi pembelajaran melalui bermain. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh penerapan pembelajaran melalui bermain, yaitu dengan tema membangun istana dari pasir. Sebelum melakukan suatu kegiatan bermain, guru perlu membuat sebuah rancangan agar kegiatan dapat diterapkan secara terarah. Nah, rancangan itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan tema kegiatan bermain. Tujuan kegiatan bagi anak usia dini atau anak TK ini adalah untuk meningkatkan pengembangan seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Misalnya pada perkembangan motorik, kognitif, bahasa, kreatif, emosi atau sosial dan lain sebagainya. Setelah guru menetapkan tujuan kegiatan bercerita, maka tujuan tersebut dapat disesuaikan dengan tema dan dapat dijadikan sebuah acuan. Kemudian yaitu menentukan tujuan bermain. Setelah anak-anak melakukan kegiatan bermain, anak dapat menguasai cara mengkreasikan sesuatu, membangun, dan bekerja sama. Kemudian yaitu menentukan tema bermain. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, ditentukan juga dengan tema yaitu membangun menara pasir. Kemudian langkah yang kedua, menentukan jenis kegiatan bermain. Jenis kegiatan bermain yang dipilih adalah bermain kreatif dengan menggunakan media pasir. Kegiatan bermain kreatif ini dilaksanakan secara bergiliran. Setiap sesi hanya melibatkan maksimal 5 orang anak. Sisanya melakukan kegiatan lain di bawah pengawasan guru yang lain. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan tempat dan ruang bermain. Tempat dan ruangan bermain dapat dilakukan di dalam dan di luar ruangan. Kemudian langkah yang keempat itu menentukan bahan dan peralatan bermain. Bermacam bahan dan peralatan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perlu dipersiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Contohnya, membangun istana pasir. Bahan seperti peralatan yang perlu dipersiapkan baik bak pasir dengan ukuran yang cukup besar, kemudian air, kemudian ember, skop, dan juga seperti bendera kecil. Mungkin juga bisa diperlukan. Nah, kemudian langkah yang kelima itu menentukan urutan langkah bermain. Dan di sini itu guru menjelaskan langkah-langkah urutan kegiatan saat bermain. Langkah yang pertama itu kegiatan menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membangun. Kemudian langkah yang kedua, kegiatan membagi tugas, siapa yang membangun istana, kemudian siapa yang membangun menara, kemudian siapa yang membangun benteng dan jembatan, seperti itu misalnya. Kemudian langkah ketiga itu kegiatan mencampur pasir dengan air. Kemudian yang keempat, kegiatan
bekerja sama membentuk pasir sesuai dengan bangunan yang diinginkan seperti bentuk istana, benteng, menara, jembatan oleh masing-masing anak. Kemudian yang kelima, kegiatan dekorasi istana yang sudah jadi. Nah, dari rancangan yang telah dijelaskan sebelumnya itu, rancangan yang telah disusun tersebut itu dapat diklasifikasikan atau dapat lebih dikerucutkan lagi melalui 3 tahap, yakni yang pertama tahapan pra bermain. Pada tahap ini terdapat 2 macam kegiatan persiapan, yaitu kegiatan penyiapan siswa dalam melaksanakan kegiatan bermain yang meliputi ke guru mengomunikasikan tujuan kegiatan bermain kepada siswa. Kemudian yang kedua, guru mengomunikasikan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh siswa. Ketiga, guru menawarkan tugas kepada kepada masing-masing siswa untuk membuat istana. Kemudian ada yang membuat benteng, membuat jembatan, dan membuat menara seperti itu. Kemudian yang keempat, guru memperjelas apa yang harus dilakukan oleh setiap anak dalam melakukan tugasnya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang siap untuk dipergunakan, seperti menyiapkan bak pasir, kemudian kegiatan menyiapkan peralatan seperti skop, ember, dan bendera kecil jika dibutuhkan. Kemudian tahap yang kedua, tahap bermain. Tahap bermain ini terdiri dari rangkaian kegiatan atau bisa disebut juga dengan tahap inti. Tahap yang kedua ini meliputi seperti semua anak menuju ke bak pasir yang terletak di luar ruangan kelas. Kemudian yang kedua, dengan bimbingan guru, setiap peserta permainan mulai melaksanakan tugasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga itu, bangunan yang sudah terbentuk diberi dekorasi tambahan. Keempat, semua anak mencuci peralatan yang sudah dipergunakan. Kelima, apabila sudah selesai, anak mencuci tangan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap penutup. Nah, kegiatan penutup merupakan kegiatan akhir dari seluruh langkah kegiatan bermain. Seperti yang pertama, menerima perhatian dan membangkitkan minat anak tentang aspek-aspek penting dalam kegiatan membangun istana pasir, seperti mengulas bentuk-bentuk geometris yang dibentuk oleh anak. Kemudian yang kedua, menghubungkan pengalaman anak dalam membangun istana pasir di sekolah dengan pengalaman bersama orang tua mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan aspek-aspek penting dalam bekerja secara berkelompok. Kemudian yang terakhir, menekankan pentingnya kerjasama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran pada anak usia dini. Menurut Sujono tahun 2012, pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh pendidik dengan sengaja agar peserta didiknya dapat melakukan kegiatan belajar. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar peserta dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Tentunya dengan begitu, pembelajaran juga harus diikuti dengan struktur yang sudah tersusun, dan dengan begitu pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Kita sebagai pendidik tidak boleh berlaku seenaknya sendiri karena peserta didik tentu saja sudah memiliki porsinya masing-masing. Nah, oleh karena itu, pembelajaran yang diharuskan adalah pembelajaran yang bisa menuntut anak-anak dan mengharuskan anak-anak atau peserta didik agar mereka dapat memahami teori-teori yang sudah diberikan lalu dapat mengimplementasikannya pada kesehariannya. Tentu saja pada kegiatan pembelajaran, seorang guru atau pendidik harus bisa mengerti karakteristik pada tiap anak masing-masing. Dikarenakan yang sudah kita ketahui ya teman-teman, bahwa setiap anak atau setiap individu akan memiliki
ciri-ciri atau karakteristiknya mereka masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik kita harus bisa memahami itu dan menjadi fasilitator untuk peserta didik. Nah, seperti contohnya kita tidak bisa menyamaratakan ya teman-teman, kalau misalkan ada satu anak yang bisa melakukan ini, anak lainnya harus bisa melakukan ini. Tidak harus, karena setiap anak memiliki perbedaannya masing-masing seperti itu. Maka dari itu pada kegiatan pembelajaran, agar pembelajarannya terjadi secara efektif, kita harus bisa memahami karakteristik seorang anak. Seperti itu teman-teman. Baik, pada slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran contextual teaching and learning. Mengapa saya memilih model pembelajaran ini agar bisa dihubungkan dengan model pembelajaran bermain? Dikarenakan model pembelajaran ini sudah pernah dikemukakan oleh Johnson pada tahun 2002 bahwa pembelajaran ini bersifat kontekstual, di mana memungkinkan siswa untuk dapat memahami materi dan melaksanakannya pada kehidupan sehari-hari agar mendapatkan makna atau manfaatnya. Nah, jadi menurut saya ya teman-teman, bermain itu tidak hanya bermain yang bebas, dalam artian anak harus kita beri ruang sendiri yang bebas, memang benar, tetapi kita juga harus memberikan struktur atau kita harus bisa memberikan sesuatu yang bisa membuat anak itu mengerti mengapa kita memberikan ruangan itu untuk mereka. Maka dari itu, bermain memang diperbolehkan, tapi bermain harus bisa membuat anak-anak mengerti apa sih yang sedang dimainkan atau mereka bisa memahami makna dari permainannya tersebut. Tentu saja model pembelajaran contextual teaching and learning memiliki beberapa konsep pendekatan belajar bagi anak. Yang pertama yakni pembelajaran ini lebih ditekankan kepada proses, di mana bermain juga seperti itu ya teman-teman, bahwa di saat kita melihat anak-anak sedang belajar dan sambil bermain, kita harus bisa melihat proses yang sedang dilakukan oleh anak-anak, karena kita tidak bisa hanya menilai dari hasil yang sudah dihasilkan, tetapi kita juga harus bisa memahami prosesnya, apakah anak ini mampu, apakah anak ini bisa melakukannya. Maka dari itu, menurut saya model pembelajaran contextual teaching and learning ini juga berhubungan ya dengan model pembelajaran bermain, di mana lebih ditekankan pada kegiatannya, pada prosesnya, agar kita bisa mengerti kemampuan anak itu sudah sampai mana. Baik, selanjutnya pada konsep pembelajaran kontekstual ini, pendekatannya adalah mendukung penuh siswa agar siswa dapat mengerti materi dan dapat dihubungkan pada situasi di kehidupan sehari-harinya, di mana menurut saya bermain juga seperti itu ya teman-teman. Model pembelajaran bermain adalah di saat anak-anak diharuskan untuk bersabar dalam menyelesaikan mainannya. Di situ juga anak-anak harus bisa memahami bahwa apapun yang harus dilakukan pada kehidupan sehari-harinya, ia harus bisa bersabar. Misalkan contohnya anak disuruh untuk merangkai sesuatu ya teman-teman. Di situ anak-anak dituntut untuk harus bisa sabar. Nah, maka dari itu pelajaran yang didapatkan oleh anak-anak adalah anak-anak harus lebih bisa sabar untuk menghadapi sesuatu seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yakni adalah mendorong siswa agar dapat menerapkan pembelajaran dalam kehidupan nyata. Nah, ini berhubungan dengan penerapan yang kedua tadi ya teman-teman, di mana di saat kita memberikan permainan yang menuntut anak untuk sabar, kita juga harus bisa mendorong anak itu agar bisa melakukannya pada kehidupannya sehari-hari. Kita tidak boleh tidak acuh dengan hal itu ya teman-teman, dikarenakan jika kita sudah memiliki strukturnya masing-masing, jika kita tidak bertanggung jawab atas hal itu, kita tidak memberikan support, kita tidak memberikan dukungan apapun, maka itu semuanya saya tidak bilang percuma ya, namun hanya saja itu akan terasa sangat sia-sia jika kita tidak mendorong, jika kita tidak mensupport dengan baik. Makanya penerapan ini sangat baik dilakukan bagi model pembelajaran apapun, karena ini berhubungan langsung dengan kehidupan anak-anak, kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu, ini memiliki nilai positif yang lebih. Baik, sekian penjelasan saya mengenai model pembelajaran contextual teaching and learning. Saya akan menekankan sekali lagi bahwa segala model pembelajaran itu baik bagi peserta didik. Hanya saja kita harus bisa mengerti pada siapa kita memberikan model pembelajaran itu. Nah, sekarang kita memfokuskan pada anak usia dini, di mana pada usia tersebut anak-anak sangat gemar bermain ya teman-teman. Maka dari itu, untuk model pembelajaran yang cocok adalah model pembelajaran dengan bermain. Nah, pernah dilakukan sebuah survei atau observasi bahwa pembelajaran berbasis permainan itu akan memberikan kesempatan yang luas pada anak-anak agar mereka bisa mengerjakan sesuatunya itu secara berkelompok. Nah, dengan begitu itu juga bisa menumbuhkan rasa sosial pada anak yang tinggi. Maka dari itu, tidak hanya itu saja sih teman-teman.
kita bisa meningkatkan rasa kreativitas dan lain-lainnya. Namun mungkin jadi pembelajaran dengan model bermain adalah hal yang sangat positif. Selanjutnya yaitu bagaimana belajar anak. Proses belajar merupakan proses yang sangat urgent yang bertujuan agar orang yang belajar mendapat perubahan perilaku yang positif sesuai dengan yang diharapkan. Namun, bagaimanakah proses belajar tersebut terjadi? Ini tentunya menjadi perbincangan para ahli pendidikan sejak zaman dahulu walaupun belum dirumuskan secara eksplisit. Para ahli psikologis skolastiklah yang mula-mula merumuskan dengan jelas. Manusia selalu berusaha untuk menggunakan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, melalui kegiatan belajar, mereka melakukan berbagai cara. Menurut Purwanto, ada beberapa cara penyesuaian diri yang dilakukan manusia baik sengaja maupun tidak sengaja dan berhubungan dengan belajar. Yang pertama yaitu belajar dan kematangan. Kematangan adalah proses pertumbuhan organ-organ di mana organ-organ tersebut mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sedangkan belajar lebih baik ditekankan pada kegiatan yang disadari. Suatu aktivitas, latihan, dan konsentrasi dari orang yang bersangkutan. Akan tetapi, proses belajar dan kematangan mempunyai hubungan yang erat satu sama lain dalam prakteknya dan saling menyempurnakan. Yang kedua yaitu belajar dan penyesuaian diri. Penyesuaian diri juga merupakan suatu proses yang dapat merubah tingkah laku manusia. Penyesuaian diri ini ada dua macam. Yang pertama yaitu penyesuaian diri autoplastis. Seseorang mengubah dirinya disesuaikan dengan keadaan lingkungan atau dunia luar. Yang kedua yaitu penyesuaian diri alloplastis, yang berarti mengubah lingkungan luar disesuaikan dengan kebutuhan dirinya. Kedua penyesuaian diri tersebut merupakan termasuk dalam proses belajar, akan tetapi tidak semua belajar adalah penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu belajar dan pengalaman. Belajar dan pengalaman merupakan suatu proses yang dapat merubah sikap, tingkah laku, dan pengetahuan. Akan tetapi, belajar dan memperoleh pengalaman merupakan hal yang berbeda. Karena mengalami sesuatu itu belum tentu merupakan belajar dan arti pedagogis, tetapi tiap-tiap belajar berarti mengalami. Yang keempat yaitu belajar dan bermain. Dalam bermain juga terjadi proses belajar. Kesamaannya adalah dalam proses dan bermain kedua-duanya terjadi perubahan tingkah laku, sikap, dan pengalaman. Akan tetapi keduanya juga memiliki perbedaan. Kegiatan belajar mempunyai tujuan yang terletak pada masa depan dan masa kemudian, sedangkan bermain hanya ditujukan untuk situasi di waktu itu saja. Meskipun demikian, kedua mempunyai hubungan yang sangat erat. Yang kelima yaitu belajar dan pengertian. Belajar mempunyai arti yang lebih luas daripada hanya mencapai pengertian. Ada proses belajar yang berlangsung dengan otomatis tanpa pengertian. Sebaliknya, ada juga pengertian yang tidak menimbulkan proses belajar. Karena dengan mendapatkan suatu pengertian tertentu, belum tentu seseorang kemudian berubah tingkah lakunya. Yang keenam yaitu belajar dan menghafal atau mengingat. Menghafal sesuatu belum menjamin sudah belajar dalam arti sebenarnya. Sebab, untuk mengetahui suatu tidak cukupnya hanya dengan menghafal saja, tetapi harus dengan pengertian. Sebagaimana dimaksud dari belajar sendiri yaitu menyediakan pengalaman-pengalaman untuk menghadapi persoalan di masa depan. Yang ketujuh yaitu belajar latihan. Belajar dan latihan dapat menyebabkan perubahan dalam tingkah laku, sikap, dan pengetahuan. Akan tetapi di dalam praktek terdapat pula proses belajar yang terjadi tanpa latihan. Dari uraian di atas, kita ketahui bahwa belajar itu hendaknya melatih kematangan, menyesuaikan diri, memperoleh pengalaman, pengertian, atau latihan-latihan. Perubahan yang terjadi dalam belajar ialah perubahan dari fungsi-fungsi psikis yang mendasari perbaikan tingkah laku dan
kecakapan-kecakapan dan termasuk di dalamnya perubahan pengetahuan, minat dan perhatian yang dibentuk oleh tenaga-tenaga atau fungsi-fungsi psikis dalam diri manusia. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 8. Saya Karina Febiola sebagai perwakilan dari kelompok 8 izin mengundurkan diri, dan semoga apa yang sudah kami sampaikan pada video kali ini dapat membantu teman-teman dan membantu pertanyaan dari teman-teman mengenai pembelajaran dengan model bermain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.